Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'da fala haula wala quwwata illa billah. Kali ini saya masih tetap menyampaikan tentang amar ma'ruf nahi mungkar. Cuman kali ini tentang protapnya atau prosedur tetapnya, bagaimana tahap-tahap untuk melakukan suatu nahi mungkar. Kenapa ini diperlukan? Karena kadang kita sering mendengar banyak perilaku amar ma'ruf nahi mungkar itu justru menimbulkan masalah baru atau berpotensi menimbulkan masalah. Nah, prosedur tetap atau urutan-urutan melakukan amar ma'ruf nahi mungkar itu setidaknya ada 5. Ini sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali dalam Ihya. Yang pertama adalah at-ta'rif atau memberitahu. Jadi kita beritahu dulu kepada orang yang melakukan kemungkaran itu. Kenapa? Karena bisa jadi orang yang melakukan itu karena tidak tahuannya. Jadi karena dia tidak tahu sehingga melakukan sesuatu yang mungkar menurut kita dan menurut para ulama. Yang kedua, menasihati. Jadi kita nasihati dulu. Ini pun syaratnya ada 2. Yang pertama, menasihatinya dengan cara yang lembut. Yang kedua, tidak sampai memalukan kepada orang yang dinasihati itu. Nah, kenapa? Karena nasihat itu begini. Nanti kelak di akhirat itu ternyata begini menurut Al-Ghazali. Orang yang menasihati orang lain, kemudian dengan nasihat itu ternyata justru memalukan orang yang dinasihati, itu nanti kelak di akhirat akan ditimbang. Pahalanya menasihati dengan dosanya mempermalukan orang tadi itu akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dosanya mempermalukan orang yang dinasihati itu lebih besar menurut Allah daripada pahalanya, maka orang yang menasihati tadi itu akan ditimpahkan dosa dan kemudian masuk neraka tentu. Nah, karena itu hati-hati ketika menasihati orang lain. Jangan sampai justru malah memalukan orang itu di hadapan umum dan seterusnya. Caranya bagaimana? Ya dipanggil berdua di tempat yang sekiranya nggak diketahui orang, kemudian dinasihati, diberitahu seharusnya bagaimana, apa yang harus dilakukan dan seterusnya. Yang ketiga adalah melarang. Langsung dilarang dengan cara yang tidak boleh kasar, tapi tegas. Melarang tidak kasar, tegas bagaimana? Ya itu silakan dirasakan sendiri, tegas tapi tidak kasar. Wah, ini butuh keterampilan khusus. Karena itulah orang yang amar nahi mungkar itu butuh ilmu memang. Yang keempat adalah melakukan ancaman. Jadi diancam. Jangan sampai orang yang melakukan kemungkaran tadi itu berani untuk melakukannya. Misalkan takuti dengan azab Allah, ditakuti dengan akibat buruk yang akan diperoleh kalau dia nekat melakukan dan seterusnya. Bentuk ancaman ini pun dilakukan kalau memang terpaksa. Dengan tahap pertama diberitahu sudah nggak mempan, dinasihati sudah nggak, dilarang masih saja ngeyel, maka diancam. Ancamannya pun di samping dalam kondisi terpaksa memang dibutuhkan untuk mengancam, ancaman ini pun harus tidak mengandung kebohongan. Artinya ancamannya ini tidak sesuatu ancaman yang bisa dilakukan. Jangan mengancam sesuatu yang tidak masuk akal, yang itu malah tidak bikin baik orang yang melakukan kemungkaran itu. Yang terakhir, yang kelima itu adalah dengan tindakan tangan. Misalnya dibubarkan langsung dengan tegas, ayo ubar dan seterusnya. Namun membubarkan ini dengan catatan sepanjang tidak itlaful malil ghair, tidak boleh merusak benda, merusak harta kekayaan orang lain, apalagi sampai mensweeping. Nah, nahi mungkar dalam bentuk membubarkan ini yang punya resiko untuk merusak harta benda orang lain, itu hanya kewenangan penguasa, kewenangan pemerintah saja. Individu tidak boleh lantas kemudian mengobrak-abrik kemungkaran yang dijalankan, tidak boleh. Harus lapor kepada pemerintah, biar pemerintahlah yang melakukan itu. Jadi individu-individu tidak boleh ingkarul mungkar dengan cara merusak harta benda orang lain.
Nah, itu adalah kewenangan pemerintah atau lembaga yang diberi kewenangan oleh pemerintah untuk melakukan tindakan tindakan pembubaran, tindakan sesuatu yang berisiko untuk terjadinya suatu kerusakan. Nah, 1, 2, 3, 4, 5 ini secara urut mesti harus diperhatikan ketika melakukan amar nahi mungkar agar tidak menimbulkan masalah baru atau berpotensi menimbulkan masalah. Dan insya Allah dengan seperti ini kondisi akan tetap terkendali, tetap nyaman, tidak menimbulkan huru hara di masyarakat. Sekian, apapun semoga bermanfaat. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.